Kereta rel listrik, atau biasa disingkat KRL, tanpa penumpang, bergerak di lintasan lurus melewati beberapa stasiun, yaitu stasiun A, stasiun B, stasiun C, dan stasiun D. KRL tersebut tidak berhenti di setiap stasiun yang dilewatinya, tetapi berhenti di stasiun akhir atau stasiun depo sebagai garasi kereta rel listrik. Jika panjang lintasan antar stasiun yang dilewati adalah 4 km, dan waktu yang dibutuhkan KRL dari stasiun A ke stasiun D adalah 30 menit, dengan selang waktu pada setiap stasiun yang dilewati KRL dari stasiun A hingga stasiun D adalah sama. Berapakah kecepatan dan percepatan KRL tersebut? Kita dapat menggunakan persamaan-persamaan dalam gerak lurus beraturan. Apakah yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak benda di lintasan yang lurus. Contoh gerak lurus adalah gerak kereta rel listrik di lintasan rel yang lurus. Berdasarkan ada atau tidaknya percepatan, gerak lurus dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gerak lurus beraturan yang disingkat GLB, dan gerak lurus berubah beraturan yang disingkat GLBB. Pada pembahasan kali ini, kita akan mempelajari gerak lurus beraturan saja. Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak benda di lintasan lurus dengan besar kecepatan yang konstan seiring bertambahnya waktu. Hal ini mengakibatkan percepatan benda bernilai 0. Secara matematis, hubungan antara percepatan yang dilambangkan dengan A, kecepatan yang dilambangkan dengan V, dan waktu yang dilambangkan dengan T, dalam gerak lurus beraturan dituliskan seperti berikut. A sama dengan delta V dibagi delta T. A sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. Berdasarkan persamaan tersebut, kita mengetahui bahwa percepatan merupakan besaran turunan dari kecepatan yang merupakan besaran vektor, sehingga percepatan juga merupakan besaran vektor. Untuk lebih memahami gerak lurus beraturan suatu benda, kita bisa menggunakan alat pengetik waktu atau ticker timer. Ticker timer adalah alat yang terdiri dari kumparan kawat yang dilengkapi dengan pemukul atau stylus yang akan bergetar jika diberikan arus listrik. Getaran ini diakibatkan oleh adanya gaya elektromagnet pada kumparan kawat yang dipicu oleh adanya arus listrik yang diberikan. Untuk melakukan percobaan pengamatan perubahan kecepatan benda yang bergerak lurus, selain ticker timer, dibutuhkan beberapa alat pendukung lainnya, seperti kertas karbon, pita kertas, troli, dan papan luncur. Percobaan. Untuk mengetahui pola gerak lurus beraturan atau GLB dengan ticker timer dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, susunlah ticker timer, pita kertas, troli, kertas karbon, dan papan luncur seperti pada gambar berikut. Hubungkan pita kertas dengan ujung troli. Letakkan pita kertas dan troli di sisi papan luncur yang dekat dengan ticker timer. Tempatkan pita kertas di posisi tepat berada di bawah kertas karbon dan pemukul ticker timer. Nyalakan ticker timer sehingga akan terbentuk gaya elektromagnet pada kumparan kawat yang menyebabkan bergetarnya pemukul ticker timer. Getaran yang dihasilkan pemukul tersebut kemudian akan menekan pita kertas yang berada di bawah kertas karbon sehingga akan menghasilkan titik hitam pada pita kertas. Kedua, aturlah kemiringan lintasan sehingga troli yang diletakkan di puncak lintasan dapat meluncur ke bawah dengan kecepatan yang tetap. Jika troli meluncur terlalu cepat atau terlalu lambat, kemiringan lintasan harus ditambah atau dikurangi. Ketiga, biarkan troli menuruni lintasan sambil menarik pita kertas. Keempat, guntinglah pita kertas yang ditarik troli ketika menuruni lintasan. Kelima, potonglah pita kertas menjadi beberapa bagian dengan tiap bagian pita kertas terdiri dari 10 titik. Keenam, susun dan tempellah potongan pita kertas secara vertikal dari kiri ke kanan dengan urutan dari ketikan ticker timer pertama hingga akhir. Penyusunan tiap potongan pita kertas ini akan menghasilkan suatu grafik dengan sumbu horizontal yang menyatakan waktu dan sumbu vertikal yang menyatakan kecepatan. Pada susunan 5 potongan pita kertas berikut, semuanya memiliki jumlah dan letak antar titik pada potongan pita kertas yang seragam. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya garis lurus jika kita menarik titik-titik pada potongan pita kertas yang terletak di posisi paling atas. Berdasarkan hal tersebut, kita mengetahui bahwa troli melewati lintasan dengan kecepatan yang tetap. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada gerak lurus beraturan, nilai kecepatan benda adalah konstan. Perpindahan dalam gerak lurus beraturan. Hubungan antara kecepatan, perpindahan, dan waktu pada gerak lurus beraturan dituliskan seperti berikut. V sama dengan S dibagi T. Untuk menentukan besar perpindahan benda yang mengalami gerak lurus beraturan, kita dapat menggunakan rumus berikut. S sama dengan V dikali T. Adapun grafik yang menyatakan hubungan antara perpindahan, kecepatan, dan waktu pada gerak lurus beraturan adalah seperti berikut. Sumbu horizontal menyatakan waktu, dan sumbu vertikal menyatakan perpindahan.
Sementara itu, kecepatan ditunjukkan oleh garis miring berwarna merah. Kereta rel listrik, atau biasa disingkat KRL, tanpa penumpang, bergerak di lintasan lurus melewati beberapa stasiun, yaitu stasiun A, stasiun B, stasiun C, dan stasiun D. KRL tersebut tidak berhenti di setiap stasiunnya dan hanya berhenti di stasiun akhir atau stasiun depo. Jika panjang lintasan antar stasiun yang akan dilewati adalah 4 km, dan waktu yang dibutuhkan dari stasiun A ke stasiun D adalah 30 menit, dengan selang waktu pada setiap stasiun yang dilewati KRL dari stasiun A hingga stasiun D adalah sama, berapakah besar kecepatan dan percepatan KRL tersebut? Jawab, panjang lintasan antar stasiun sama dengan SAB sama dengan SBC sama dengan SCD sama dengan 4 km sama dengan 4.000 meter. Waktu tempuh dari stasiun A ke stasiun D sama dengan TAB ditambah TBC ditambah TCD sama dengan 30 menit sama dengan 1.800 sekon. Interval waktu yang dibutuhkan KRL untuk melewati setiap stasiun dapat dihitung dengan membagi waktu yang dibutuhkan KRL dari stasiun A ke stasiun D dengan jumlah stasiun yang dilalui dari stasiun A ke stasiun D seperti berikut. Interval waktu sama dengan TAB sama dengan TBC sama dengan TCD sama dengan 1.800 sekon dibagi 3 sama dengan 600 sekon. Karena panjang lintasan dari interval waktu dari tiap stasiun yang dilalui KRL adalah sama, besar kecepatan KRL ketika melewati tiap lintasan juga sama. Besar kecepatan KRL dapat dihitung seperti berikut. V sama dengan S dibagi T. V sama dengan 4.000 meter dibagi 600 sekon. Hasilnya kira-kira sama dengan 6,67 meter per sekon. Jadi, kecepatan KRL ketika melewati tiap lintasan kira-kira sebesar 6,67 meter per sekon. Karena besar kecepatan KRL di setiap lintasan adalah sama, gerak KRL dapat dikategorikan sebagai gerak lurus beraturan yang tidak memiliki percepatan. Artinya, percepatan sama dengan 0 meter per sekon kuadrat. Untuk membuktikannya, kita dapat menghitung percepatan KRL menggunakan salah satu lintasan yang terletak di antara stasiun B dan stasiun C. Besar kecepatan KRL ketika berada di titik awal, yaitu di stasiun B, adalah 6,67 meter per sekon, dan besar kecepatan KRL ketika berada di titik akhir, yaitu di stasiun C, adalah 6,67 meter per sekon. Karena stasiun B dianggap sebagai titik awal, waktu ketika KRL berada di titik awal adalah 0 sekon. Sementara itu, karena stasiun C dianggap sebagai titik akhir, waktu ketika KRL berada di titik akhir adalah 600 sekon. Dengan demikian, besar percepatan yang dialami KRL dapat dihitung seperti berikut. A sama dengan V2 dikurangi V1 dibagi T2 dikurangi T1. A sama dengan dalam kurung 6,67 dikurangi 6,67 meter per sekon dibagi dalam kurung 600 dikurangi 0 sekon. A sama dengan 0 meter per sekon dibagi 600 sekon. Hasilnya adalah 0 meter per sekon kuadrat. Jadi, terbukti bahwa besar percepatan KRL adalah 0 meter per sekon kuadrat atau tidak memiliki percepatan. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, gerak lurus beraturan adalah gerak benda di lintasan yang lurus dengan besar kecepatan yang konstan seiring bertambahnya waktu. Kedua, pada gerak lurus beraturan, jarak antar titik pada pita kertas atau ticker timer adalah sama. Ketiga, hubungan antara kecepatan dan waktu pada gerak lurus beraturan berdasarkan percobaan ticker timer dapat digambarkan menjadi suatu grafik seperti berikut. Keempat, secara matematis, hubungan antara kecepatan, perpindahan, dan waktu pada gerak lurus beraturan dituliskan seperti berikut. Kelima, hubungan antara perpindahan, kecepatan, dan waktu pada gerak lurus beraturan digambarkan menjadi suatu grafik seperti berikut. Keenam, secara matematis, hubungan antara percepatan, kecepatan, dan waktu pada gerak lurus beraturan dituliskan seperti berikut.